Yang kita tahu ya bang, Kementerian Luar Negeri ini yang cowoknya satu frame nih bang, hobinya sama yaitu futsal. Nah kita tanya yang cewek nih bang, ini hobi dari yang cewek ini apa? Main karet atau main bekel? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman yang ada di rumah, di Kalimantan, di Papua ya bang, di NTT semuanya selamat menonton kembali di video podcast BEM UKBM Unila dengan kabinet semangat kita tahun 2020. Nah, perkenalkan nama saya Anca dari staf pergerakan bang. Mohon maaf ya. Bangga banget pokoknya. Dan di sebelah saya ada dua narasumber yang sangat luar biasa hebat, yaitu Bang Burhan dan Mbak Diana. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya dari dua narasumber kita. Mungkin monggo Bang. Singkat ya, nama aku Burhan dari Program Studi Pendidikan Fisika 2016. Kemudian sekarang diamanahkan menjadi Menteri Luar Negeri BEM UKBM 2020. Mbak Diana. Kalau nama saya Diana, dari Kampung aja. Dari FH 2016. Alhamdulillah ya. Diamanahkan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri BKPM Unila. Oke, teman-teman, 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai dengan dua narasumber kita. Kita punya tema teman-teman, ya yang temanya setiap kementerian punya cerita. Dan kebetulan di tengah-tengah kita ini adalah Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya bang, luar negeri itu apa sih bang? Luar kota atau gimana sih bang sebenarnya? Jadi monggo dijawab. Ya, kalau kita melihat dari narasi juang ya yang dibuat oleh Presiden Wakil Presiden terpilih Agnes Suhartita, jadi Kementerian Luar Negeri ini berfungsi menjaga hubungan baik yang berkaitan dengan di luar kampus, instansi, stakeholder dan sebagainya, tapi lingkupnya luar kampus. Nah, ada tetangga kita orang dalam ya, itu yang ngurusin bagian dalam kampus, kalau kita di bagian luar. Bagian luar ya bang. Nah selanjutnya bang, sebenarnya fokus dari Kementerian Luar Negeri ini sebenarnya apa sih bang? Jajal. Iya. Bener banget tapi emang iya. Oh iya, tapi sebelum saya masuk ke BEM UKBM Unila ya bang, saya melihat Kementerian Luar Negeri memang kita ke kampus A, kampus B, apakah itu benar sih? Iya, jadi karena memang sebenarnya kalau boleh bicara atau cerita sedikit ya, Iya. kita ada rencana awal untuk menyambangi beberapa kampus, cuma dikarenakan kita mendapatkan sebuah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kita tetap menyambangi mereka, tapi dengan kecanggihan saat ini yaitu media telekonferensi. Kita adakan ketika Zoom itu melanda bumi kita tercinta, itu dengan beberapa kampus seperti Undip, UNS, dua kali ya, menyusun strategis itu. Iya. Kedua kali ya kita nggak banyak karena sebenarnya kita tuh benar-benar vakum sekitar 1-2 minggu itu karena memang kita udah coba gerak ya, kita coba tetap melaksanakan audiensi, tapi emang beberapa instansi itu tetap menolak dari pemerintahan. Waktu itu ada satu yang benar-benar sampai sekarang masih belum bisa temuin ya, yaitu panutan dari Lampung, Gubernur Lampung ya. Kita sampai 3 kali ngasih surat audiensi itu masih belum bisa, mungkin karena kesibukan dan kepadatan jajar beliau. Oke, mungkin dari tadi Bang Burhan terus nih menjawab ini. Iya tapi bener karena ya udah. Ini pertanyaan khusus Mbak Diana. Ya, kasih ya. Mbak, kita dari tadi ngomongin luar. Kita mau ke dalam nih Mbak. Nah untuk staf LU ini kayak mana kondisinya Mbak di pandemi kayak gini? Apa mencar kah? Apa malam nyatu gitu Mbak? Jauh ya. Jauh. Kalau untuk staf sendiri, awalnya tuh Kementerian Luar Negeri ada 42 staf. 42 staf dan sekarang hanya tersisa 36 staf. Itu staf aktif kira-kira ada 32 orang. Selebihnya nggak aktif. Kalau ditanya
susah atau enggak sih gerakin internal di saat pandemi. Awalnya tuh bener-bener kayak ngeluh banget gitu. Gimana sih komunikasinya, apalagi kayak setiap orang punya titik jenuh masing-masing kan, punya apa rasa capek, apalagi di musim pandemi kayak gini gitu, kayak kita belajar online, apakah online gitu. Ketika pandemi saya coba untuk pertemuan online segala macam, juga rasanya akan semakin jenuh gitu. Jadi itu tantangan banget ya untuk Kementerian Luar Negeri, bukan untuk Kementerian Luar Negeri hanya untuk Kementerian Luar Negeri, tapi untuk seluruh penggawa BMUK Unila gitu. Gimana caranya untuk mempertahankan penggawa-penggawa yang hebat di BMUK Unila gitu. Dan alhamdulillah ya, sekarang staff maupun KMB itu aktif gitu, secara virtual, secara offline gitu, itu aktif gitu. Dan dengan bangganya saya gitu mempunyai staff Kementerian Luar Negeri yang sangat hebat dan sangat sejajar. Banget semua. Jadi kita kasih info ya, kita futsal juga dari sini. Oh iya, iya benar. Kami kita. Ada tambahan bang? Apa ya, kalau masalah internal sih, karena memang kalian cowok-cowok ya kan agak kurang paham juga. Jadi yang cowok-cowok ini kebetulan punya satu frame hobi, yaitu futsal. Oh iya. Kebetulan iya. Tapi nggak cuma yang cowok doang, karena yang perempuan pun kayak menyatu gitu, semuanya tuh kayak punya satu pemikiran yang sama di Kementerian Luar Negeri. Jadi kayak kami pun nggak susah untuk menyatukannya gitu. Gak mungkin hal-hal kecil yang menjadi sedang sering kita lupakan. Sebenarnya kan kita ini bukan cuma rekan kerja ya. Yang kita tahu ya bang, Kementerian Luar Negeri ini yang cowoknya satu frame nih bang, hobinya sama yaitu futsal. Nah kita tanya yang cewek nih bang, ini hobi dari yang cewek ini apa? Main karet apa main bekel? Kayak gitu sih. Yang satu frame ini apa gitu? Apa ya? Karena Kementerian Luar Negeri sih suka jalan-jalan. Enggak sih, kalau jalan-jalan kan emang untuk keseluruhan. Tapi kalau dari kami tuh biasanya kumpul aja ya, kumpul di Geraha Semangat, kita main Uno lah, main Uno, terus kalau nggak makan gitu. Karena ya mau apa lagi selain itu? Karena tuh pendekatan internalnya kan emang untuk hal-hal yang kayak gitu. Masa kita mau main futsal kan nggak mungkin gitu kan ya. Ini ada tantangan nggak bang? Futsal. Wah, boleh. Untuk seluruh sivitas akademik Unila, bukan kementerian atau jurusan ya, bukan ada beberapa jurusan yang sudah, kalau bahasa kami tantang terlalu sarkas ya, yang kami ajak untuk saling sharing futsal ya. Ini seluruh sivitas akademika, kalau teman-teman punya skill di bidang futsal, bisa segera hubungi manajer Mondip ya, itu dari teknik, nanti kita coba sharing futsal. Emang punya manajer ya? Aku baru tahu. Ketua futsal sama bang? Ketua futsal Muas, dari lintas bar langsung ditarik. Keren banget ya bang. Ini ngomong-ngomong ya, perasaan saya aja kali ya bang. Ini kita benar-benar di luar ya bang. Oh, iya. Mentang-mentang Kementerian Luar kita harus stay di luar gitu. Jadi apa tuh? Memang udah di setting ya bang. Bukan itu sebenarnya, karena dalam itu dapat kok bos. Makanya kita di luar, sama kebetulan kan kita punya ciri khas dikit-dikit di luar ini juga ya. Sama teman-teman juga jangan lupa follow Instagram @orangluar. Nah, Ini ada. udah bang. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya ya bang. Rekomendasi nih bang buat Kementerian Luar Negeri ke depannya itu apa? Rekomendasi pesan ya, pesan. Kalau rekomendasi sebenarnya cuma ada sedikit hal yang simpel sih, Cak. Memaksimalkan waktu aja. Tapi kalau mau diluasin bisa. Jadi ya calon penerus baik itu menteri, wakil menteri ataupun anggota ya dari Kementerian Luar Negeri, yang jelas harus memperluas lagi kebermanfaatan relasinya, soal kesana sini, audiensi kesana sini. Terus OKP itu tuh kita masih coba berkomunikasi dengan baik ya dengan beberapa OKP. Kebetulan di lingkup Unila ada 5 OKP, ada teman-teman HMI, ada teman-teman PMI, ada teman-teman GMKI, ada teman-teman kami, ada teman-teman IMF. Nah itu harapannya bisa dirangkul terus, bisa dijalin hubungan yang baik dan benar. Ya kalau itu sering-sering nongkrong bareng lah. Nongki ya bang? Iya, nongkrong bareng bisa dijalin. Hampir. Silakan pak, ditambah.
Kalau dari aku sendiri sih rekomendasi untuk teman-teman lebih ke internalnya ya, karena aku lebih fokus ke internalnya gitu. Pemberdayaan dari staf atau KMB sih yang paling harus dipikirkan di depannya gitu, karena dari tahun ke tahun ya, itu pun koreksinya dari Burhan juga ya waktu itu, karena pemberdayaan staf Kementerian Luar Negeri itu nggak tahu harus gimana gitu, karena ya apa sih kerjanya gitu kan ya. Ada staf itu dulu, kenapa sih kamu masuk ke UI? Karena nggak ngapa-ngapain kak. Jadi aku bisa kuliah lancar terus juga aktif juga. Tapi memang sih bang, yang saya lihat di pergerakan pun ya bang, saya tanya pilihan pertama atau pilihan kedua, selalu jawabnya pilihan kedua. Dan pilihan pertama mentang-mentang jalan-jalan ya bang. Makanya itu kita coba berbagi tahun ini ya, dengan memaksimalkan. Ada program ini belum dibahas sebenarnya, program dari aku ya. Itu bukan cuman Good Connection, itu kan bentuknya back to the public yang kita coba soal lah intinya, soal audiensi ke instansi yang kira-kira ke depan ada hubungannya dengan kita, terlepas itu ya bebas lah. Nah, ada program baru yang kita usung dari saran alumni, yaitu tim diplomasi ya. Itu bahasanya kayak sekolah bagi staf, bukan cuma staf LU ya, tapi dulu kita juga coba oprek dari beberapa kementerian. Teman-teman yang itu ada beberapa materi, ini kayak sekolah ada 5 materi, ada bagaimana public speaking yang bagus dan benar, etika berdiplomasi, etika komunikasi, ada komunikasi dan sebagainya. Itu dipelajari sebenarnya. Realisasinya mereka setelah itu melaksanakan project untuk audiensi, dan waktu itu karena kita memperoleh corona, jadi mereka itu audiensi melalui tadi online dari, dan setiap kelompok ada 5 kelompok. Alhamdulillah semuanya melaksanakan dengan baik dan benar. Mungkin Mbak Diana menambahkan cukup. Mungkin terakhir pertanyaan nih kak, pesan dan kesannya buat adik-adik staf KMB ataupun yang lain. Nah, dari Mbak Diana dulu deh. Kok bisa? Biasanya dia apa ya, KMB staff gitu. Asalnya ya, staff KMB gitu kayak rasa bangga lah punya mereka gitu. Ya beneran gitu, kayak merasa terbantu gitu. Apalagi kayak ya saya tuh fokusnya kan emang di internal gitu kan ya. Jadi kayak segala pekerjaan, segala kerja gitu, ya alhamdulillah terrealisasikan berkat kegigihan staf-staf atau KMB Kementerian Luar Negeri gitu. Terus pesan-pesannya untuk staf sama KMB gitu, kedepannya untuk belajar lagi gitu, untuk mencari kebermanfaatan yang lebih banyak gitu, walaupun bukan di Kementerian Luar Negeri, walaupun bukan di BEM4 BEM Unila gitu. Nantinya bibit-bibit kepemimpinan itu akan tumbuh di diri masing-masing gitu, entah itu mereka akan berkiprah di fakultas, di jurusan, di prodi gitu. Intinya kami merasa bangga bisa bersama kalian. Dengan tangan bang. Oke, pada aku yang pertama dari KMB ya, untuk KMB. Jadi karena memang momentum bersama KMB ini nggak banyak, nggak luas, nggak lama. Intinya semangat aja, silakan persiapkan untuk the next menjadi staff ya, kayak kalian semua gitu, kayak Anca juga kan dari KMB ke staff, ikuti alurnya, siapkan menjadi orang-orang hebat ke depan. Dan untuk staff, aku kalau untuk staff sebenarnya kalau kata Pak Pres itu susah didefinisikan dengan kata-kata ya. Ada yang rela jauh-jauh dari pesisir barat, bahkan setiap harinya itu dari Trisaya bolak-balik cuma nganter surat. Ada yang di rumah sebenarnya ada deadline banyak, dosen sebagainya dia datang. Ada yang dari Jakarta pun dia menyempatkan hadir di setengah kepengurusan. Itu kalau untuk staff nggak terdefinisikan nggak. Bahkan mudah-mudahan ke depan saya bisa bertemu dengan mereka lagi dengan posisi dan keadaan yang berbeda. Dalam artian kita sudah menjadi orang sukses di tempatnya masing-masing dan buatnya masing-masing. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan berharap ya. Mendalam banget. Iya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa harus ke depan, harus bertanggung jawab atas apa? Atas doa-doa yang selalu kita lontarkan tentang kerinduan-kerinduan yang pasti antri untuk dikabulkan. Sangat luar biasa. Terima kasih buat kedua narasumber.
sebelum kita menutup video podcast pada hari ini, mungkin ada jargonnya nggak dari Kementerian Luar Negeri? Yang lain kan sudah mengeluarkan jargon. Juga tahu kalau mas kalau pergerakan cuma itu mas. Kan iya. Persahabatan. Baca jalan. Mungkin sebelum ditutup ya kita bisa. Oh, iya. Ini pergerakan Simbol. aku sebenarnya baik-baik aja, jadi nggak ada problem ya. Ya. Cuman gimmick aja teman. Mungkin langsung bang jargon nih. Jargon LU ya. Iya. Itu gimana ya? Diplomasi ya. Diplomasi dalam. Mungkin dikasih tahu teman-teman mau ikut juga nih Oh, apa? iya. Jadi Gerakannya juga ya. Iya dong, harus banget. nanti aku sebut atau aku bilang Kementerian Luar Negeri BMUKBM 2020, jawabannya dengan gerakan diplomasi dalam aksi. Jadi kita nggak boleh lepas dari aksi. Gitu ya. Oke bang. Bisa kita mulai ya? Bisa dong. Hidup manusianya. Oh iya. Kementerian Luar Negeri BMUKBM 2020, diplomasi dalam aksi. Hidup mahasiswa. Agak salah ya. Sekali lagi ini kurang puas ini teman-temannya. Yuk. Oke. Jadi kita ulang. Kalau saya bilang Kementerian Luar Negeri BMUKBM 2020, jawabannya diplomasi dalam aksi. Kementerian Luar Negeri BMUKBM Unila 2020, diplomasi dalam aksi. Hidup mahasiswa. Wah, thank you bang. Oke, gue lupa gua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.